keluarga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa di minggu ketiga di bulan November ini yang masih dalam tema tentang developing atau mengembangkan. Saya percaya bahwa ini tema yang sangat menggerakkan karena engkau melihat sementara melihat masa depan, engkau sementara melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang temukan kebesaran Tuhan melalui perkataan Yohanes Pembaptis yang kita akan sama-sama baca sebentar dari Yohanes pasal 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Tentu siapkan hati saudara dan sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami berkata bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang luar biasa. Engkau turun dari surga, kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan salah kami. Dan kami percaya itu sebuah karya yang sangat dahsyat yang kami terima daripada Engkau sendiri. Oleh karena itu pagi ini kami mau siapkan hati kami mau lihat hidup kami supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lewat kami nama Tuhan ditinggikan, yang lewat pekerjaan kami, bisnis kami, nama Tuhan ditinggikan. Karena itu mari beri kepada kami roh yang rela, roh yang siap untuk melakukan apa yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan pagi ini aku percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, Roh Kudus bekerja di tempat ini, di ruangan-ruangan di mana kami ada. Dan aku tahu Tuhan, ketika Roh-Mu bekerja, Engkau akan mengubah hati kami, Engkau mengubah konsep berpikir kami, sehingga kami makin jadi berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, shalom sekali lagi. Puji nama Tuhan. Persiapkan hati saudara dan juga persiapkan Alkitabmu, dan kita akan sama-sama melihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-30. Saya mulai dengan berkata begini saudara, di dalam dunia ini siapapun saudara itu selalu ingin menjadi nomor 1 dan tidak ada yang mau jadi nomor 2. Setuju, katakan amin. Semua ingin jadi nomor 1, ingin jadi yang terbaik, ingin jadi yang terdepan, ingin jadi yang terbesar. Sehingga mulai dari bangku sekolah, kita masih TK, kita masih jadi anak-anak SD, kalau mereka tanya, mau jadi apa kamu? Wow, mau jadi dokter. Mau jadi apa kamu? Mau jadi pilot. Mau jadi apa kamu? Saya ingin jadi tentara misalnya. Wah, semua yang terbaik. Pokoknya yang nomor 1 itu adalah punya kita, nomor 2 kita tidak mau. Karena kita selalu ingin jadi yang terbaik. Saya tahu itu sesuatu yang baik yang Tuhan taruh di hati setiap saudara untuk punya sebuah masa depan, punya sebuah harapan ke depan sana bahwa kamu akan menjadi nomor 1. Namun pagi hari ini kita akan belajar sesuatu hal, dan kalau saya lihat apa yang ditulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30. Saya ingat ada satu lagu ketika saya masih anak-anak, ataupun mungkin saudara pernah nyanyi lagu itu, berkata bahwa dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Wow, lagu itu mengingatkan saya bahwa di tempat pertama dan utama itu harus Yesus. Setuju, katakan amin. Di tempat yang terutama dan pertama itu harus Yesus. Oleh karena itu kita mau belajar dari Yohanes sendiri. Kita menemukan kebesaran Kristus melalui perkataan Yohanes Pembaptis. Buka Yohanes pasal 3 sebentar saudara. Lihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-36. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 5.
Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." 3:27, jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh." Ayat 30, saudara perhatikan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah ini dia, saudara, garis ayat itu. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ayat 33, saudara perhatikan. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 3, 22 hingga ayat yang ke-36 ini menceritakan sesuatu yang sangat luar biasa tentang statement daripada seorang Yohanes Pembaptis yang menyatakan bahwa dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Kalau kita lagi berbicara tentang developing, maka kita pantas untuk belajar ayat ini. Bagaimana Yohanes Pembaptis yang adalah suara yang berseru-seru di padang gurun itu berkata bahwa dia harus semakin kecil. Sebab ada seseorang yang mesti dijadikan besar, yaitu Yesus Kristus. Dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-20, maka kita temukan siapa sih sebenarnya Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis atau dalam bahasa Ibrani Yohanan HaMakbil. Ini adalah seorang guru dan seorang pemberita Injil atau penginjil terkenal di provinsi Yudea waktu itu pada abad 1 Masehi. Saudara catat ini bahwa dia adalah seorang yang merupakan guru karena mereka panggil rabi atau rabai. Dia adalah guru. Kemudian dia adalah seorang yang berseru-seru di padang gurun memberitahukan tentang jalan keselamatan, tentang Mesias yang akan datang pada tahun 1 Masehi. Kemudian kalau kita lihat dari keturunan siapa Yohanes ini, dia merupakan keturunan dari suku Lewi. Dia putra dari Elisabet, saudara sepupu Maria. Jadi kalau kita sangkut pautin, maka kita lihat bahwa Elisabet dan Maria ibu Yesus ini adalah sepupu. Kemudian ayahnya Yohanes ini adalah bernama Zakaria. Siapa Zakaria? Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia yang bertugas di bait Allah sesuai dengan gilirannya. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini bahwa Yohanes ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah anak yang lahir dari seorang yang berketurunan Lewi, di mana mereka dari keturunan Harun. Kemudian dia juga adalah anak imam yang datang dari keturunan Abia. Nah, saudara lihat bahwa Zakaria dan Elisabet
Ini orang yang hebat. Dan kelahiran dan pemberi nama kepada Yohanes unik sekali. Alkitab bilang ketika Elizabeth itu mengandung saudara, maka Zakaria itu menjadi bisu sampai anak itu lahir. Dan ketika anak itu lahir, mereka tanya, mau diberi nama siapa? Elizabeth kasih nama Yohanes. Terus mereka bilang gak pernah ada orang-orang Yahudi yang nama Yohanes. Kemudian mereka mencari tahu kepada ayahnya. Dia bertanya, Zakaria, anak ini mau diberi nama apa? Mereka ambil kertas dan dia tulis. Dan namanya itu adalah Yohanes. Karena dikaruniai oleh Tuhan nama itu. Nah, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulut daripada Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu dia mulai berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah bibir di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkan dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai Yohanes. Jadi kalau kita lihat siapa Yohanes, ini orang yang sangat spesial. Dari ketika dia di dalam kandungan ibunya, Alkitab bilang Elizabeth mandul. Tetapi satu hari karena doa yang terus menerus, Tuhan memberikan kepada dia keturunan. Dan ketika Yohanes dilahirkan pun, ini sebuah keajaiban yang luar biasa. Jadi saya mau bilang, Yohanes dari dalam kandungan dia sudah dipilih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara, bahwa Yohanes adalah orang yang tentunya penting di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Kemudian dalam Yohanes pasal 3 tadi yang kita baca, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-36, atau saya penggal sampai di ayat yang ke-30, ini menceritakan suatu hari begini saudara, murid-murid Yohanes itu datang dan mengadu tentang terjadinya perdebatan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Farisi yang datang dan bertanya tentang penyucian. Namun saudara, dari pertanyaan itu maka terjadi perdebatan antara murid-murid Yohanes dan murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka berkata, kenapa dia di sana juga baptis? Gitu. Dengan maksud murid-murid Yohanes ini ingin dapat pembelaan dari Yohanes tentang kondisinya. Tetapi yang mereka terima sebuah jawaban yang sangat mengejutkan. Jawabannya itu, saudara, dia katakan di sini, bahwa dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Sebuah pernyataan yang saya yakin ini sangat sulit untuk diucapkan dengan ketulusan dan kesungguh-sungguhan hati. Betul ya saudara ya? Kalau ada orang yang sekelas Yohanes, seorang guru, seorang penginjil yang hebat, dan dia katakan dia mempersiapkan jalan bagi Mesias, anak seorang imam, tinggal dan lahir di lingkungan bait Allah. Bagi saya, Yohanes sebenarnya adalah manusia berkelas. Tetapi hari itu, perkataan yang keluar dari mulut Yohanes, dia katakan dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Sehingga saya bilang bahwa perkataan seperti ini sangat sulit untuk diucapkan dengan ketulusan bagi manusia di era zaman ini. Sebab ini tidak mudah, apalagi dengan kesungguh-sungguhan hati dan berkata dia harus semakin besar dan aku yang harus semakin kecil. Kalau diperhatikan apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa sampai pada kesimpulan semacam ini. Jadi dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Ini merupakan kesimpulan dari Yohanes dari percakapan dengan murid-muridnya. Karena ada begitu banyak orang datang di sana. Saudara mesti tahu bahwa Yohanes harusnya karena papanya itu seorang imam, dia harus menggantikan Zakaria untuk menjadi imam. Tetapi dia tidak memilih untuk ada di bait Allah.
Tapi Alkitab bilang dia ada di padang gurun. Kemudian suara yang berseru-seru di padang gurun. Bagi Yohanes, harusnya siapa yang mau pergi ke padang gurun dan mendengar khotbah sementara ada bait Allah. Tetapi karisma daripada Yohanes begitu luar biasa. Orang-orang datang ke padang gurun dan memberi diri dibaptis, Alkitab bilang. Memberi diri dibaptis untuk supaya menjadi murid dan supaya dia menjadi dapat jalan keselamatan untuk menyiapkan jalan Yesus bagi Mesias. Nah, saudara perhatikan. Ini yang saya maksudkan. Bahwa Yohanes ini adalah pribadi yang berkelas. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, murid-murid dari Yohanes bertanya, kenapa begini? Mereka terkesima sebab jawaban yang diberikan oleh Yohanes, dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Dari pembahasan ini saya ingin untuk pada pagi hari ini kita belajar beberapa hal. Bahwa kalau saja Yohanes yang tadi saya bilang ini orang berkualitas, secara standar apapun dia masuk di dalam orang yang pantas untuk membanggakan dirinya dan berkata, aku lebih besar dari dia. Tapi bagi Yohanes ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menempatkan dirinya semakin kecil dan biar Tuhan semakin besar. Ini pesan sangat kuat untuk kita ketika kita belajar tentang developing. Siapa yang menjadi besar di dalam diri kita? Apa yang menjadi besar di dalam diri kita? Pelayananmu kah, pekerjaanmu kah, bisnismu kah, atau apapun juga yang saudara lakukan setiap hari. Tapi pesan Yohanes membawa sebuah dampak untuk kita belajar pagi hari ini. Bahwa dimanapun dan apapun yang saudara kerjakan hari ini, saudara mesti punya prinsip yang paling dasar, yaitu dia harus makin besar dan aku harus semakin kecil. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Aku harus makin kecil, aku harus makin kecil. Bukan berarti kecil terus nggak berharga. Saudara perhatikan bahwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang berkata, Hosana bagi dia yang datang dalam kemuliaan. Kemudian Yesus menunggangi seekor keledai. Alkitab bilang begitu. Semua orang yang menyambut dia itu membuka pakaiannya, membentangkannya di dalam, dan keledai itu berjalan di atas tumpukan-tumpukan barang-barang, baju-baju dan kain-kain yang di muka, dan dedaunan-dedaunan. Dan Alkitab berkata bukan cuma Yesus yang dimuliakan, tapi keledai itu pun ikut dialu-alu karena dia membawa Yesus di sana. Saya mau bilang untuk saudara, saya mau kasih tahu untuk saudara, persiapkan dirimu. Sekalipun engkau seperti keledai yang ditunggangi Yesus, tapi engkau menerima kemuliaan karena ada Yesus di atas kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya engkau pasti akan dipulihkan Tuhan. Oleh karena itu saudara, apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa sampai pada kesimpulan semacam ini? Saudara mesti perhatikan, jawabannya adalah karena Yohanes mempunyai tujuan yang sangat jelas di dalam hidupnya. Apa tujuannya? Yaitu bahwa dia diutus ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan segala sesuatu yang dikerjakannya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tujuh tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi tujuannya adalah dia datang ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan ketika dia mengerjakan itu semua, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Taruh di hati saudara, taruh di hati saya sendiri, taruh di dalam kehidupan kita semua, bahwa apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lagi pegang hari ini, engkau mesti punya dasar bahwa ketika Tuhan percayakan itu, sebab di dalam pekerjaan itu engkau memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan lewat apapun yang engkau kerjakan. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi perhatikan baik-baik bahwa kalau kita tarik jauh ke belakang, harusnya kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Setuju? Katakan amin. Engkau mesti lakukan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk menikmati dan memuliakan Allah selama-lamanya. Dengan demikian saudara, maka tidak ada satu aspek apapun di dalam hidup saya ataupun dalam hidup saudara di mana kita tidak memuliakan dan membesarkan nama Tuhan.
Setuju? Katakan amin. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis sebagai rahasia sehingga sukses di dalam menjalankan tujuan utamanya itu, yaitu membuat Yesus semakin besar dan dia semakin kecil. Ada dua hal paling tidak yang menjadi hal yang mesti kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama soal kerendahan hati. Bersama-sama dengan saya kita katakan soal kerendahan hati. Bila kita melihat latar belakang daripada kehidupan Yohanes Pembaptis, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya ada begitu banyak hal yang ia miliki yang dapat Yohanes banggakan. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau kita lihat dari keturunannya, dari asal usulnya, dari sejarah kehidupannya, dari garis keturunannya, maka yang pertama kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis itu terlahir dari sepasang suami istri yang adalah keturunan Harun. Dia adalah orang Lewi yang melayani di rumah Tuhan. Saudara mesti lihat itu, satu keturunan yang mempunyai posisi terhormat di dalam masyarakat Yahudi hari itu. Oleh karena itu, kita tahu bahwa hanya keturunan Harun saja yang boleh melayani di rumah Tuhan. Artinya, Yohanes Pembaptis adalah orang yang akan melanjutkan sebuah pelayanan keimaman daripada ayahnya. Tetapi kalau saudara pikir baik-baik, dia memilih untuk melayani jiwa-jiwa di padang gurun sana. Oleh karena itu, dengan demikian maka kita perhatikan ayahnya juga, yaitu Zakaria, adalah seorang imam, di mana hal ini berarti secara otomatis Yohanes berhak menjadi seorang imam yang melanjutkan apa yang dikerjakan oleh ayahnya. Sementara Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, sekalipun dia berasal dari keturunan Daud, Alkitab bilang, namun ia hanya seorang yang lahir dari keluarga yang sederhana, keluarga tukang kayu, saudara. Bahkan dia berasal dari keluarga miskin. Bahkan kelahirannya pun kalau saudara perhatikan, kita sebentar lagi akan sampai kepada perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka kita melihat bahwa tempat kelahiran Tuhan pun begitu sederhana. Walaupun Alkitab tidak mencatat bahwa Yohanes itu lahir di mana, tetapi saya yakin bahwa dia adalah seorang anak imam. Dia pasti lahir di tempat yang layak, berbeda dengan Tuhan Yesus. Sehingga saya mau bilang yang pertama, dia mengorbankan semua yang terbaik yang dia punya, posisinya, dari garis keturunannya, apapun itu, Yohanes lepaskan itu demi Yesus ditinggikan. Berapa banyak saudara yang hari ini berani berkomitmen seperti Yohanes, melepaskan semuanya, pangkat, jabatan, kedudukan, harga diri, semuanya dia taruh di kaki Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua yang kita mau belajar daripada kerendahan hatinya Yohanes Pembaptis adalah dia seorang yang ahli berkhotbah. Tadi saya menyebutkan di awal bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang guru, sebab mereka memanggil dia rabai atau rabi. Dia guru yang hebat, dia punya intelektual yang dahsyat, bahkan dia seorang penginjil yang luar biasa. Dia ada di padang gurun untuk berseru-seru di sana, membaptis seorang dengan luar biasa untuk membawa mereka pada jalan kebenaran. Nah, kalau saudara perhatikan ini, maka Yohanes Pembaptis juga tidak berkhotbah di tempat-tempat umum lain yang dapat membuka kesempatan bagi banyak orang untuk datang mendengar dia. Saudara tahu Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun. Tidak ada orang yang mau datang di padang gurun, apalagi tinggal di sana. Ini menunjukkan betapa sepi dan sunyinya tempat itu. Gersang dan daerah itu berada di sekitar Sungai Yordan. Namun saudara, yang mesti saudara perhatikan, yang menakjubkan adalah justru banyak orang yang mau datang
dari Yudea, dari Yerusalem, bahkan datang untuk mendengarkan khotbahnya. Perhatikan Markus pasal 1 ayat 15. Tidak seperti kebanyakan orang yang ada di posisi yang enak, tetapi justru mereka datang untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan orang-orang penting di Yerusalem seperti ahli Taurat, orang Farisi, mereka datang untuk menanyakan tentang sesuatu hal yang penting kepada Yohanes. Orang-orang Lewi, orang Farisi ini datang khusus untuk menemui Yohanes, untuk melihat sendiri Yohanes Pembaptis, mendengarkan apa yang Yohanes Pembaptis ajarkan, sampai meminta keterangan-keterangan penting dari Yohanes. Oleh karena itu saudara, kita melihat ini, semua hal di atas ini semestinya dapat menjadi kebanggaan yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Banyak followersnya. Orang-orang datang untuk mengikuti dia di padang gurun. Bahkan Alkitab bilang Yesus pun datang di situ untuk dibaptis oleh Yohanes. Artinya Yohanes punya pengaruh. Yohanes orang yang tidak sembarang, dia orang yang berkelas. Tetapi itu semua dia taruh di kaki Tuhan, supaya Tuhan Yesus yang ditinggikan, Tuhan Yesus yang dimuliakan, Tuhan Yesus yang disanjung-sanjung. Oleh karena itu ini prinsip yang sangat luar biasa. Kerendahan hati yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis membawa dia sungguh-sungguh tidak cuma sekedar tapi sesungguhnya dia mempersembahkan dari semua yang terbaik sesuai dengan panggilannya, yaitu dia mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Tujuan utama dia adalah Yesus ditinggikan dan dia ada di tempat yang paling belakang. Ingat pujian tadi yang saya nyanyikan di awal khotbah saya. Kalau Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua, hal yang tidak kalah penting yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis sebagai sebuah rahasia sehingga dia begitu mengutamakan Tuhan, yaitu dia memiliki jiwa pengorbanan. Gereja Tuhan, saudara dan saya perlu memiliki jiwa pengorbanan. Apa yang dikorbankan oleh Yohanes Pembaptis untuk membesarkan nama Yesus? Jawabannya adalah dia mengorbankan segala-galanya. Sekali lagi, apa sih yang Yohanes Pembaptis korbankan untuk Tuhan Yesus? Jawabannya adalah segala-galanya yang dia punya. Nama baik, reputasi, kehormatan, pangkat, kedudukan, pelayanan, semuanya ditaruh supaya Yesus bisa lewat di situ. Ibaratnya waktu Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang mengeluh-elukan dia, hosana bagi dia yang datang dalam kemuliaan. Kemudian Yesus lewat di situ. Yohanes menaruh semuanya. Katakan dengan saya, menaruh semuanya di kaki Yesus, supaya Yesus yang ditinggikan. Murid-muridnya tadi datang dan bertanya, kenapa murid-murid Yesus dan Yesus membaptis di sana? Sekalipun Yesus tidak membaptis. Mereka berkata bahwa, wah, di sana mereka juga melakukan baptisan. Tapi Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya bahwa memang harus dia yang ditinggikan, dia yang dibesarkan, dia yang dimuliakan. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Jiwa pengorbanan yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, bagaimana mungkin kita bisa menerima hal-hal yang sebenarnya itu mendatangkan keuntungan bagi kita, kemudian kita korbankan bagi orang lain. Di zaman sekarang ini saudara, bagaimana mungkin bisa diterima kita yang bekerja keras dan pihak lain yang diuntungkan? Orang akan komplain semuanya. Kita yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang lain yang menuai misalnya. Kita yang dengan setia mengasihi, tetapi orang lain yang memakan buahnya. Bagaimana mungkin? Dengar baik saudara, kita yang berusaha mati-matian, tetapi orang lain yang menjadi besar, sedangkan kita yang menjadi kecil. Itu prinsip Yohanes ada di situ. Prinsip Yohanes Pembaptis, tidak apa-apa. Saya
semuanya asal Yesus ditinggikan. Saya mau melakukan semuanya asal Yesus ada jalan untuk dimuliakan. Ini menjadi prinsip pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yohanes. Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah segala-galanya yang ia miliki. Setuju, katakan amin. Melayani Tuhan bukanlah pekerjaan sampingan atau part-time bagi Yohanes Pembaptis. Juga bukan untuk mengisi waktu luang saja. Namun saudara, seluruh karyanya yang ada di dalam pelayanan ini, itu sudah dia serahkan dan dia abdikan seluruh hidupnya untuk melayani. Oleh karena itu, saya sungguh kagum pada Yohanes Pembaptis ketika saya pelajari ini. Saya melihat bahwa sungguh luar biasa. Maka sangat wajar saudara. Sebenarnya kalau Yohanes Pembaptis mengejar kebesaran lewat pelayanannya, minimal saudara, dia jadi imam besar menggantikan ayahnya mungkin. Dia menjadi imam di bait Allah dan lain sebagainya. Tetapi bagi Yohanes itu bukan segala-galanya. Yang menjadi segala-galanya bagi dia adalah kalau Yesus diterima, Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan lewat semua karya yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Pagi hari ini kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh dua hal ini, yaitu bagaimana dia mengambil sikap yang luar biasa untuk tetap rendah hati dan Yesus yang ditinggikan. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa dia punya jiwa pengorbanan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, jiwa pengorbanan ini, Yohanes Pembaptis tidak pernah sekalipun dalam pelayanannya mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri ataupun untuk kelompoknya. Bahkan pada satu kesempatan, ketika orang bertanya tentang siapakah dia, dan mereka menyamakan dia dengan Nabi Elia, bahkan menyamakan dia dengan Mesias, dia berkata, bukan, aku bukan Elia, aku bukan Mesias. Saudara bisa lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 20-23. Maka saudara, kalau kita lihat pusat pemberitaannya bukan untuk dirinya sendiri yang Yohanes lakukan, tetapi Yesus Kristus yang menjadi nomor satu. Banyak saudara yang pagi ini mau menjadikan Yesus Kristus menjadi pusat dalam semua yang engkau dan saya lakukan. Banyak dari saudara yang pagi hari ini mau berkata, Tuhan, semua yang ada di tanganku ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu, mari kita perhatikan bahwa ini yang Yohanes Pembaptis lakukan. Oleh karena itu, ketika murid-muridnya datang dan bertanya atau memberitahukan bahwa banyak orang mengikuti Yesus, Yohanes Pembaptis tidak merasa tersaingi, tetapi justru pada saat itulah dia merasakan bahwa kesuksesan, yaitu sukses yang membawa banyak orang datang kepada Kristus. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis ketika murid-muridnya datang dan berkata kepada dia, ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Orang-orang yang tadi ikuti kita, sekarang mereka berpindah kepada Yesus. Dan Yohanes berkata, penuhlah sukacitaku ketika aku melihat Yesus dimuliakan, Yesus diikuti oleh banyak orang. Karena itu misinya, karena itu tujuannya dia datang untuk membuat jalan bagi Sang Mesias. Oleh karena itu di pagi hari ini kita mau lihat bahwa terkadang dalam hidup ini kita banyak mempertahankan sesuatu yang hanya untuk diri kita, untuk kepentingan kita dan lain sebagainya, tanpa kita melihat Yesus harus dimuliakan di dalam saudara dan di dalam saya. Nah, oleh karena itu di pagi hari ini mari kita sama-sama belajar untuk mulai berkorban, mulai menaruh segala sesuatu asal Yesus ditinggikan lewat saudara, asal Yesus ditinggikan lewat saya. Maka engkau memiliki spirit yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis tentunya.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah seharusnya ketika nafas kita masih berembus adalah semata-mata untuk terus berlatih supaya dapat membuat dia semakin besar dan kita semakin kecil? Bukankah sudah sepantasnya suatu hari nanti nama Tuhan akan semakin terkenal dan nama kita akan semakin mungkin dilupakan oleh orang-orang yang kita bimbing. Dan itulah kesuksesan pelayanan Tuhan sesungguhnya. Jadi pagi hari ini perhatikan baik-baik. Nama baik, reputasi, pencapaian-pencapaian yang ada di dalam kehidupan kita, itu tidak akan berarti apa-apa jika lewat semua yang kita punya itu kita tidak meninggikan Yesus, kita tidak memuliakan Tuhan. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis, semua yang dia lakukan terlahir dari keluarga yang hebat, dari keluarga imam, punya reputasi pelayanan yang dahsyat, tapi semua itu dia taruh supaya dengan itu Yesus ditinggikan. Mari belajar sesuatu pagi hari ini, bahwa tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi saudara, tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi kita. Yang menjadi penghalang di dalam kita mengutarakan Tuhan adalah keegoisan saya dan saudara. Keegoisan kita untuk mempertahankan semuanya seolah-olah itu kita punya karya, itu kita punya kerja keras, itu kita punya usaha dan lain sebagainya. Sehingga ada banyak orang tidak mau menaruh itu supaya Tuhan dimuliakan. Kalaupun ditaruh tidak sepenuh hati. Dan mari kita belajar dari Yohanes pagi hari ini, di mana dia berani untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Bukankah seharusnya suatu hari nanti kita menemukan diri kita akan semakin dan semakin memikirkan tentang kesukaannya Tuhan daripada kesukaan diri kita sendiri? Bukankah suatu hari nanti seharusnya kepemilikan Allah adalah diri kita sendiri? Oleh karena itu Roma 12 ayat 1 berkata, persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah seluruh tubuhku, seluruh hidupku, semua yang ada padaku, ini yang dipersembahkan menjadi korban yang kudus berkenan kepada Tuhan. Paulus mengajarkan kepada orang-orang di Roma untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Mengakhiri khotbah saya ini, saya memberikan sebuah pertanyaan tentunya untuk kita semua pada hari ini. Apakah kita sedang terus berusaha untuk makin membesarkan Dia dan diri kita makin di belakang atau makin kecil? Atau justru sebaliknya, kiranya Tuhan yang ditinggikan lewat saudara, ditinggikan lewat saya. Kita cuman keset, kita cuman sekedar kain yang dihampar di jalan dan Tuhan Yesus lewat di sini. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan pagi hari ini, mari kita belajar untuk rendah hati, kita belajar untuk berkorban demi Yesus ditinggikan lewat saudara dan lewat saya. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini, tutup Alkitabmu dan kita akan sama-sama berdoa. Pagi hari ini saya tahu menjadi pagi yang sangat luar biasa. Berbicara tentang developing, bukan cuma berbicara tentang kita yang dibesarkan, tetapi lewat saudara dan saya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Oleh karena itu mari tundukkan kepala saudara dan kita mulai merenungkan sesuatu. Sudahkah hari ini hidup saudara? Sudahkah hari ini apa yang ada di tangan saudara yang kamu kelola tiap hari itu sudah dipakai untuk jadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, atau masih merupakan sesuatu yang kita pertahankan sebab kita merasa itu punya kita? Namun pagi hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia meninggalkan nama besar keluarganya sebagai keluarga imam. Dia meninggalkan reputasi dia sebagai seorang guru. Dia meninggalkan semuanya yang dia punya. Ketenaran karena dia punya followers yang cukup banyak. Dan dia berkata, biar dia yang semakin besar dan aku semakin kecil. Dari perkataan Yohanes ini menjadi perkataan saudara, menjadi perkataan saya di pagi hari ini. Sekiranya biar Yesus yang besar dan aku semakin kecil, Yesus yang makin ditinggikan dan aku makin ada di tempat yang rendah.
Yesus yang ada di depan dan saya biar ada di belakang. Asal Yesus dipuji, asal Yesus ditinggikan, asal Yesus dimuliakan, itu lebih dari cukup yang ada di hati ini. Oleh karena itu buka tangan saudara, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, aku berdoa bagi hari ini, biar roh kerendahan hati, roh yang rela berkorban, yang dipunyai oleh Yohanes Pembaptis, itu Tuhan karuniakan kepada setiap kami pagi ini. Karuniakan itu kepada setiap kami pagi ini, sehingga kami bisa mengerti dengan seksama bahwa apa yang kami punya, apa yang bisa kami miliki, apa yang sudah kami dapat di hari ini, itu mesti dipergunakan untuk supaya Yesus dibesarkan lewat kami. Yesus dibesarkan lewat profesi kami. Yesus dibesarkan lewat karya-karya kami. Yesus dibesarkan lewat talenta yang kami punya. Dan kami mau ajari kami Tuhan, untuk kami bisa paham lebih dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk supaya nama-Mu ditinggikan, dibesarkan, dan kami semakin berkurang-kurang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu pagi hari ini dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berkati pekerjaan, usaha, serta bisnis kami. Kalau ada tantangan-tantangan yang lagi kami hadapi, aku percaya Tuhan, Engkau akan tolong kami pagi ini. Engkau akan beri jalan keluar bagi kami. Setiap mereka yang lagi berlutut berdoa dan berseru-seru pada Tuhan tiap malam ataupun tiap saat, dan mereka sementara mengharapkan sesuatu daripada-Mu, ini pagi yang tepat Tuhan, tolong kami. Ini pagi yang tepat Tuhan, buka jalan bagi kami, sebab kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Karena itu pagi ini berkati dan urapi setiap kami. Berikan kepada kami pertolongan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak berdaya Tuhan bangkitkan kembali kami untuk menjadi kuat, supaya kami terus berjalan bersama Tuhan menuju Sion. Terima kasih Bapa. Berkati tiap rumah tangga, tiap keluarga yang pagi hari ini dengan sepenuh hati mereka datang untuk menyembah Tuhan. Dan biar ibadah kami pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang berkenan kepada-Mu. Oleh karena itu mari buka tangan saudara dan bersama-sama terima berkat, dan mari pulang atau kembali ke rumah, ke pekerjaan, ke bisnis, mungkin apapun yang kamu usahakan sepanjang minggu ini dengan menerima berkat Tuhan. Sekiranya anugerah yang besar yang berasal dari Bapa di surga dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan tinggal tetap, menyertai, menolong, membimbing dan menguasai saudara semua, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salibnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.